Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakria. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kebijakan sistem kultivasi di Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin membahas 5 materi, yaitu pengertian sistem tanam paksa, latar belakang dari sistem tanam paksa, aturan apa saja dalam tanam paksa, penyimpangan apa saja yang terjadi pada sistem tanam paksa, dan dampak dari sistem tanam paksa tersebut. Baiklah, mari kita bahas materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengertian sistem tanam paksa. Nah, dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, kultur stem cell atau sistem tanam paksa ini merupakan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang dimana para petani pribumi harus menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami komoditas ekspor atau bekerja sukarela mengharapkan tanah dari pemerintah. Tidak hanya itu, sistem tanam paksa juga merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 hingga 1833. Pada dasarnya, diberlakukannya sistem tanam paksa ini oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengeksploitasi sumber daya alam Hindia Belanda di Indonesia demi kepentingan penjajahan dan kerajaan di Belanda. Kebijakan sistem tanam paksa ini dibentuk karena akibat dari kegagalan dari sistem sewa tanah yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal Thomas Stan Raffles pada tahun 1811 hingga 1816. Tujuan dari kultur stem cell ialah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda. Kebijakan sistem tanam paksa ini dihentikan setelah menuai protes keras dari berbagai kalangan yang melihat bahwa telah terjadi banyak penyelewengan dari pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu latar belakang terjadinya kebijakan sistem tanam paksa. Nah, dikutip dari Agnes Dian dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada tahun 1830 hingga 1870. Tahun 2006, kebijakan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih memperoleh keuntungan besar, sistem ini malah menimbulkan kerugian dengan turunnya pendapatan dari hasil pertanian. Nah, dikutip dari De Klerk dalam History of the Netherlands East Indies 1987 menulis bahwa sistem sewa tanah yang dikeluarkan oleh Raffles gagal memberikan keuntungan bagi pemerintah dan rakyat. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak ia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Selain itu, kebijakan tanam paksa dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami oleh Belanda maupun kerajaan Belanda. Menurut Wulan Sondarika dalam penelitiannya bertajuk Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia dari tahun 1830 hingga 1870 dalam jurnal Artefak menyebutkan bahwa krisis keuangan itu terjadi dikarenakan untuk memenuhi biaya Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Kebijakan sistem tanam paksa ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda akibat dari Perang Jawa. Selain itu, bertujuan juga untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintahan kolonial. Yang ketiga itu ada aturan dari kebijakan sistem tanam paksa. Menurut Sartono Kartodiardjo dan Dorjo Suryo dalam buku Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi 1991 yang dikutip dari lembar negara nomor 22 tahun 1834 menyebutkan sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanah untuk menanam tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua yaitu
Tanah yang disediakan untuk menanam perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Yang keempat, bagi tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan oleh pajak tanah. Yang kelima itu ada apabila nilai dari hasil tanaman perdagangan melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat. Terus yang keenam itu kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang terakhir yaitu penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk materi yang keempat yaitu ada penyimpangan dari sistem tanam paksa. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini yang ditulis dalam Lembar Negara tahun 1834 nomor 22, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Berdasarkan buku Indonesia Modern tahun 2005 karya MC Rickles, penyimpangan sistem tanam paksa yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama yaitu tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1/5 bagian. Hal ini terjadi agar pejabat residen dan kaum priai mendapatkan bonus. Nah, yang kedua itu tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen. Yang ketiga, waktu tanam dari tanaman wajib melebihi ketentuan yang seharusnya kurang dari 66 hari. Yang keempat itu petani bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat gagal panen. Nah, yang terakhir itu sisa kelebihan dari panen dari jumlah pajak tidak dikembalikan kepada petani. Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo dalam buku Sejarah Perkembangan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi 1991 menjelaskan penyimpangan sistem tanam paksa pada bagian tanah. Bagian tanah yang diminta untuk ditanami tanaman ekspor melebihi dari 1/5 bagian seperti yang telah ditentukan, seperti misalnya sampai 1/3 ataupun sampai setengah bagian. Bahkan sering seluruh tanah menjadi tanaman ekspor. Pembayaran setoran hasil tanaman banyak yang tidak ditepati menurut jumlah yang diserahkan. Pengarahan tenaga kerja perkebunan ke tempat-tempat yang jauh dari desa tempat tinggal penduduk juga tidak diberikan upah sepeser pun. Bahkan banyak pekerja atau petani yang tidak hanya menanam dan memanen tanaman ekspor, tetapi juga bekerja rodi di pabrik-pabrik tanpa upah. Beberapa contoh kasus penyimpangan terkait pengarahan tenaga kerja yaitu di Rembang sebanyak 34.000 keluarga dipaksa untuk bekerja di lahan penanaman tanaman ekspor selama 8 bulan dengan upah rendah. Nah, materi yang terakhir yaitu dampak dari kebijakan sistem tanam paksa. Menurut Robert Van Niel dalam Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi berikutnya, yaitu pada tahun 1988, menyebutkan beberapa dampak dari sistem tanam paksa. Selain mempengaruhi tanah, kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi perdesaan dan munculnya tenaga buruh yang murah. Sistem tanam paksa juga berdampak terhadap munculnya pembentukan modal di desa. Sistem tanam paksa juga telah menghancurkan desa-desa di Jawa karena telah memaksa mengubah hak kepemilikan tanah desa menjadi milik bersama dan dengan demikian merusak hak-hak perorangan yang telah dahulu atas tanah tersebut. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari kebijakan sistem tanam paksa ini, yaitu dalam bukunya Rickles Sejarah Indonesia Modern tahun 2008 memaparkan bahwa terjadi penyempurnaan fasilitas seperti jalan, jembatan, pelabuhan,
pabrik, dan gedung untuk hasil budidaya. Secara garis besar, dampak dari sistem tanam paksa ini dapat dikategorikan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dalam bidang pertanian. Nah, di dalam bidang pertanian ini, penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda menjadi lebih masif dan luas. Di antaranya yaitu kopi, teh, tebu, dan lain sebagainya. Dan juga meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Nah, yang kedua itu ada dalam bidang sosial. Terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerintah dalam pembagian tanah. Yang kedua itu terjadinya bencana kelaparan di berbagai daerah. Ikatan antara penduduk dan desa semakin kuat, namun justru menghambat perkembangan desa tersebut. Terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduk di desa-desa, dan timbulnya kerja rodi, yakni kerja paksa bagi penduduk tanpa upah yang layak. Nah, yang ketiga itu dalam bidang ekonomi. Pekerja mulai mengenal sistem upah. Sebelumnya mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong. Nah, terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dan poin yang ketiga itu ada hasil produksi tanaman ekspor bertambah dan mengakibatkan perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian rakyat di kemudian hari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye bye.